Rujak gedung Mas Pangeran kecubung loroman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Episode ini saya ingin membahas mengenai Ki Ageng Pengging atau Kebu Kenanga. Tokoh ini menarik untuk dibahas selain karena ayah kandung dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Ia juga merupakan murid kesayangan dari Syekh Siti Jenar. Ki Ageng Pengging adalah cucu dari Prabu Brawijaya V, Raja Majapahit. Ia memilih hidup di daerah Pengging, Boyolali. Lokasinya berada di antara Boyolali dan Surakarta, jadi di dekat Kartosuro. Ia menjauh dari hingar-bingar politik. Tapi apesnya, sikap apatis terhadap politik ini justru dicurigai oleh kerajaan Demak. Ia dianggap sedang mempersiapkan pasukan untuk melakukan makar terhadap kerajaan Demak. Padahal saat itu ia sedang mencari jalan Tuhan. Ia baru saja memeluk agama Islam atas bimbingan Syekh Siti Jenar. Konsep Islam dari Syekh Siti Jenar ini sesuai dengan spiritualitas dari Ki Ageng Pengging. Meski masih bersaudara dengan raja-raja dari Demak, sama-sama keturunan dari Prabu Brawijaya V, hanya beda ibu, tetapi Kebu Kenanga atau Ki Ageng Pengging tetap harus meregang nyawa. Ia tewas setelah berdebat dengan Sunan Kudus soal keyakinan yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Ajaran Syekh Siti Jenar ini oleh kerajaan Demak dan Wali Songo dianggap menyesatkan umat. Jadi dosa dari Kebu Kenanga ini ada dua, yaitu tidak mau datang ke kerajaan Demak, dan yang kedua mengajarkan ajaran dari Syekh Siti Jenar. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak tayangan ini sampai akhir agar teman-teman tidak salah paham. Dan jangan lupa bagikan juga kepada kawan-kawan lainnya. Ki Ageng Pengging atau Kebu Kenanga merupakan putra dari Raden Handoyo-Ningrat atau Andoyo-Ningrat, Panglima Perang Kerajaan Majapahit yang menikah dengan Dewi Pembayun, putri sulung Prabu Brawijaya V dengan Putri Campa. Ia lahir sekitar tahun 1473. Ia memiliki kakak bernama Raden Kebu Kanigara atau biasa disebut Ki Ageng Banyu Biru atau Ki Ageng Purwoto Sidik, dan adik bernama Raden Kebu Amiluhur. Sayang, Raden Kebu Amiluhur ini meninggal pada usia muda. Jika dirunut, Ki Ageng Pengging ini masih saudara sepupu dengan Sultan Trenggono yang marah karena Kebu Kenanga tidak mau hadir di acara pelantikan dirinya menjadi Raja Demak. Raden Patah, ayah Sultan Trenggono, juga anak Prabu Brawijaya V, tetapi dari selir asal Cina yang bernama Xiu Banci. Meski masih bersaudara, soal kekuasaan mereka bisa saling berhadapan, bahkan membunuh. Saat itu, Majapahit sudah dikalahkan oleh kerajaan Demak Bintoro, namun Pengging belum tunduk. Handoyo-Ningrat yang bergelar Ki Ageng Pengging Sepuh ingin menyelamatkan keberadaan Majapahit sehingga harus berhadapan dengan kerajaan Demak Bintoro yang pada saat itu gencar mencari simpatisan Majapahit untuk ditaklukkan. Karena Pengging tidak mau takluk, maka jadilah peperangan antara Pengging melawan Demak Bintoro di Wirosopo. Di perang itu, Ki Ageng Pengging Sepuh dalam kondisi terpojok. Ia wafat di tangan Sunan Ngudung yang menjadi panglima pasukan Demak Bintoro. Sunan Ngudung adalah ayah dari Sunan Kudus. Pengging pun ditaklukkan di bawah pemerintahan Raden Patah. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan,
Raden Kebu Kenanga ditunjuk menjadi penguasa Pengging yang kedua untuk menggantikan ayahnya, karena kakaknya memilih keluar dari Pengging. Sebagai penguasa, Kebu Kenanga tidak menjalani hidup mewah sebagaimana para penguasa pada umumnya. Bahkan hidup sebagai petani membaur dengan rakyatnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tekun dalam mengelola pertanian, tekun bertapa maupun ulah kanuragan dengan sifat yang sederhana, arif bijaksana, suka membantu rakyatnya serta bersedekah. Pada awalnya, Ki Ageng Pengging ingin hidup membujang. Namun, ketika sedang bertapa, ia mendapat petunjuk untuk menikahi Roro Alit atau Raden Ajeng Tajuk Inten yang merupakan putri dari Raden Haryo Gugur. Karena ini akan menjadi perantara lahirnya seorang raja besar yang akan menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Keesokan harinya, Ki Ageng Pengging menemui Ki Ageng Tinggir yang merupakan saudara seperguruannya, lalu menceritakan tentang ilham yang diterimanya semalam. Lalu Ki Ageng Tinggir menyarankan untuk menemui Raden Haryo Gugur di Pedukuhan Gugur. Akhirnya keduanya berangkat ke Pedukuhan Gugur, namun mampir terlebih dahulu di tempat Ki Ageng Butuh. Kebetulan di situ ada kawan seperguruan lain yang sedang bertamu, yaitu Ki Ageng Ngerang. Setelah menuturkan maksud ke Pedukuhan Gugur untuk mempersunting Roro Alit, seluruh kawannya mendukung keinginan Ki Ageng Pengging dan mereka berempat berangkat ke Pedukuhan Gugur. Dalam perjalanan hingga sampai ke hutan Jatisari, secara kebetulan mereka bertemu dengan Raden Haryo Gugur beserta Roro Alit sendiri. Setelah menyampaikan maksudnya, ternyata Raden Haryo Gugur juga mendapat ilham yang sama. Kemudian Raden Haryo Gugur mengajak mereka berempat ke tempatnya maksudnya untuk membicarakan persiapan pernikahan Roro Alit dengan Raden Kebu Kenanga. Dan tak lama kemudian di Padepokan Raden Haryo Gugur pun dilaksanakan pernikahan antara Raden Kebu Kenanga dan Roro Alit. Setelah menginap beberapa hari di Pedukuhan Gugur, Ki Ageng Pengging dan istrinya memohon izin untuk kembali ke Pengging. Beberapa bulan kemudian, Roro Alit yang kini menyandang gelar Nyai Ageng Pengging pun mengandung. Hingga pada tanggal 18 Jumadil Lahir tahun Dal Mongso Kawolu menjelang subuh, lahirlah seorang bayi laki-laki berparas menawan yang diberi nama Mas Karebet. Karena pada waktu lahir Ki Ageng Pengging sedang menanggap wayang beber dengan dalang Ki Ageng Tinggir. Namun naas, Ki Ageng Tinggir sepulang mendalang wafat. Kelak, bayi Mas Karebet ini dewasanya akan tersohor dengan nama Raden Joko Tinggir dan berhasil menjadi raja besar di Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Kalau dilihat dari sejarahnya, Pengging memang tak mau tunduk pada kerajaan Demak. Setelah Handoyo Ningrat wafat, barulah Pengging tunduk. Tetapi sejak itu pula Kebu Kenanga memilih menjauh dari kehidupan politik. Ia memilih bertani dan mencari jalan Tuhan. Ia sempat berada di persimpangan jalan, apakah tetap memeluk agama lama atau masuk Islam. Namun sejak bertemu Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging lebih banyak berzikir dan tafakur. Ia pun menjadi murid kesayangan Syekh Siti Jenar. Beberapa kali diminta menghadap ke kerajaan Demak, Ki Ageng Pengging selalu menolak. Alasannya bermacam-macam, mulai dari sedang menunggu kelahiran anaknya sampai menunggu kedatangan kakaknya Kebu Kanigara yang memilih setia dengan agama lama dan menjadi pertapa di puncak Gunung Merapi. Sampai berterus terang ia enggan datang ke Demak. Alasan ini membuat kerajaan Demak murka. Pada saat pengukuhan Sultan Trenggono sebagai Raja Demak Bintoro, Ki Ageng Pengging kembali menolak datang. Saat itu Trenggono dilantik sebagai Sultan Demak Bintoro, menggantikan Pati Unes atau Pangeran Sabranglor yang mati muda. Cara hidup dan tingkah laku kesehariannya
tidak mencerminkan sebagai seorang cucu raja besar, namun ia ganti dengan cara hidup seorang santri. Tulis buku Jalan Gila Menuju Tuhan, terbitan tahun 2013. Sultan Trenggono sebagai penguasa baru kerajaan Demak murka. Kalau dipikir secara politik, kemarahan itu wajar. Pengging adalah daerah yang melakukan perlawanan terhadap Demak. Bahkan, Andoyo-Ningrat rela mati daripada takluk di bawah Demak. Trenggono menduga Ki Ageng Pengging akan makar dan sedang menyusun pasukan untuk melawan Demak. Pemikiran logis untuk saat itu, di mana kematian orang tua akan dibalaskan oleh keturunannya. Namun, dugaan itu mungkin juga kurang tepat, karena Ki Ageng Pengging sudah tak tertarik dunia politik ketika ayahnya meregang nyawa dalam pertempuran mempertahankan Majapahit. Ia lebih suka menjadi petani. Tapi logika berpikir Demak tak demikian. Ia melihat dari kacamata politik. Apalagi Demak sudah pernah mengirim Patih Wanasalam ke Pengging untuk menyampaikan teguran pada Ki Ageng Pengging. Namun hingga setahun telah berlalu, Ki Ageng Pengging masih tetap menolak menghadap panggilan ke Demak Bintoro. Sultan Trenggono pun mengirim utusan kedua, yaitu Sunan Kudus. Bukan untuk memberikan teguran, tapi menghukum Ki Ageng Pengging atas sikap membangkangnya. Setelah melalui perjalanan panjang, rombongan Sunan Kudus akhirnya tiba di Pengging. Setelah keduanya terlibat adu bantah mengenai keilmuan dan kanuragan, Sunan Kudus sendiri mengagumi kepandaian dan kecerdikan Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus menegaskan, kedatangannya adalah mengemban perintah Sultan Demak untuk membawa Ki Ageng Pengging menghadap ke Demak Bintoro sesuai dengan tenggang waktu yang pernah diberikan oleh Sultan Demak melalui Ki Patih Wanasalam 3 tahun yang lalu. Bahkan Sunan Kudus menunjukkan surat perintah dari Sultan Demak. Melihat surat itu, Ki Ageng Pengging tersenyum lalu berujar, "Sudah tidak ada perlunya menghadap ke Demak, karena semenjak 3 tahun lalu saya bukan siapa-siapa lagi. Saya hanya orang desa yang tengah menjalani kehidupan bersahaja, tidak ada kaitan sama sekali dengan perpolitikan negara. Saya hanyalah seorang pertapa biasa. Mengapakah Sultan Demak sangat berkepentingan dengan orang seperti diri saya, seorang pertapa desa yang tidak ada keistimewaannya apapun?" Sunan Kudus meragukan kata-kata Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus meminta bukti kalau Ki Ageng Pengging memang seorang pertapa. Sunan Kudus pun menantang berdebat tentang ilmu sejati dengan Ki Ageng Pengging. Sunan Kudus melemparkan pertanyaan simbolik sebagai berikut. "Kalamun ingsun kapanggih kalawan kekasih wong, dadi kawula pan mami. Kalamun ingsun kapisah kalawan kekasih mami, sun dadi ratu, ratu-ratuning sabumi, ratu angratoni jagat." Artinya, manakala ingsun atau aku bertemu dengan kekasihku, ingsun menjadi kawula atau hamba. Manakala ingsun atau aku berpisah dengan kekasihku, ingsun menjadi raja, raja di raja seluruh bumi, raja yang merajai jagat raya. Siapakah ingsun dan siapakah kekasihku? Ki Ageng Pengging tersenyum dan menjawab, "Ingsun ya ingsun, datan ana rara telu, kasebut yang Paramasiwah, yang Sadasiwah, lan yang Atmo. Telu-telune jatine tunggal. Kasebut ugi Allah, Rasul, lan Muhammad. Telu-telune tunggal uga. Ingsun adalah ingsun, tiada lagi yang kedua maupun ketiga. Disebut juga yang Paramasiva, yang Sadasiva, dan yang Atma.
Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu. Disebut juga Allah, Rasul, dan Muhammad. Ketiga-tiganya sesungguhnya adalah satu juga. Dialog antara Ki Ageng Pengging dan Sunan Kudus ini panjang, sehingga tidak mungkin dibahas dalam episode ini. Perlu pembahasan khusus terkait hal tersebut. Namun, inti dari dialog itu adalah Sunan Kudus tetap menganggap apa yang diajarkan oleh Ki Ageng Pengging yang bersumber dari sang guru Syekh Siti Jenar dapat menyesatkan umat Islam yang saat itu masih dalam tahap belajar. Untuk memahami ajaran Syekh Siti Jenar membutuhkan pemahaman spiritual yang tinggi. Sunan Kudus pun tetap menganggap Ki Ageng Pengging sebagai pembangkang dan penyebar aliran sesat, sehingga harus dihukum mati, seperti yang diperintahkan oleh Sultan Trenggono. Laksanakan saja tugasmu ini dengan baik, sesuai kesepakatan awal antara Dimas dengan Sultan Trenggono, kata Ki Ageng Pengging, seperti dikutip dari buku Jalan Gila Menuju Tuhan. Ki Ageng Pengging malah memberikan kelemahan yang ada pada dirinya. Sunan Kudus pun diminta menusukkan sebilah keris kecil ke sikunya. Tusukan itu membuat Ki Ageng Pengging tiba-tiba tergolek lemas, namun bibirnya tetap tersenyum. Dengan didahului salam, mata Ki Ageng Pengging terkatup rapat, nafasnya berhenti. Nyawa Kebu Kenanga telah melayang. Namun menurut serat Siti Jenar, Ki Ageng Pengging meninggal karena kemauannya sendiri, bukan karena ditusuk keris oleh Sunan Kudus. Bahkan dikisahkan bahwa Ki Ageng Pengging berhasil menyadarkan Sunan Kudus mengenai fitnah-fitnah pada ajaran Syekh Siti Jenar dengan memberi pengertian yang sebenarnya. Apapun itu, kematian Ki Ageng Pengging ini disebabkan oleh sikap penolakannya yang konsisten terhadap kerajaan Demak Bintoro. Ia juga tercatat sebagai murid kesayangan dari Syekh Siti Jenar, yang merupakan salah seorang wali yang mengajarkan kesederajatan manusia dan menolak basa-basi keduniawian. Soal bagaimana Ki Ageng Pengging meninggal dunia, tidak ada prasasti atau bukti sejarah yang kuat, selain hanya dari kitab-kitab yang mengklaim bahwa Ki Ageng Pengging membunuh dengan caranya sendiri. Oke, untuk episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik khusus, silahkan mengirim email melalui misteri.verhal@gmail.com atau cukup menulis message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi atau di sini. Untuk kawan-kawan yang tidak mau ribet, cukup menulis komentar di kolom komentar. Nanti kami yang akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal, karena episode mendatang saya akan membahas mengenai sejarah atau cerita-cerita misteri yang mungkin kawan-kawan belum tahu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.